Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas online mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan. Kali ini saya akan berusaha menjelaskan secara sederhana konsep teori good governance dalam teori pembangunan tersebut. Nah, teori good governance ini adalah teori yang banyak diperbincangkan di Indonesia terutama, ya. Hampir setiap hari mungkin para pejabat publik, baik itu kepala daerah maupun pejabat pusat, menggunakan istilah good governance sebagai jargon politik mereka untuk mengatakan bahwa pemerintah mereka adalah pemerintahan yang bersih, ya. Sebenarnya apa sih yang mengilustrasikan kemunculan teori good governance pada tahun 1980-an, ya, terutama di Eropa awalnya dan di Amerika, ya. Di Eropa maksudnya di Inggris dan di Amerika, ya. Kita mulai dari ilustrasi sederhana tentang tentang mekanisme pasar, ya. Kalau kita ibaratkan ini adalah sebuah pom bensin, orang beli bensin, ya. Ini adalah motor yang pertama datang, ya. Lalu apakah motor kedua antri di sini? Tidak, ya. Pasti dia akan mencari keseimbangannya, equilibriumnya, karena motivasi mereka adalah self interest, ya, kepentingan pribadi. Mereka mencari posisi yang paling menguntungkan bagi mereka untuk dapat mengakses bensin secara lebih cepat dan efisien, ya. Lalu ada motor ketiga di sini, bisa jadi, ya. Lalu ada motor keempat, apakah dia di sini? Tidak, ya. Dia akan ke sini, ya. Nah, mekanisme inilah kemudian dikenal dengan mekanisme yang kita sebut dengan istilah mekanisme invisible hand, ya. Tanpa ada negara, ya, orang bisa antri dengan sendirinya secara tertib dan efisien karena tadi self interest, ya. Inilah teori dasarnya Adam Smith yang kita kenal dengan istilah invisible hand tadi, ya. Kan secara natural pasar akan membentuk keseimbangan, ya. Ini kan keseimbangan sebenarnya, empat-empatnya bentuk ke satu titik keseimbangan. Nah, bagaimana kalau kemudian ada negara? Bagaimana peran negara? Nah, ternyata kalau kita ibaratkan negara adalah sebagai seorang satpam yang mengontrol proses antri ini, dalam teori-teori berikutnya, teori neoliberalisme mengatakan bahwa tugas dari negara ini, tugas dari satpam ini adalah, yang pertama adalah apa kira-kira? Ya, memastikan, ya, bahwa antrian itu berjalan dengan normal, layaknya seorang antrian, ya, sebuah antrian, ya. Artinya antrian ini dipastikan secara fair, secara adil, sesuai dengan hukum alamnya atau naturalnya, ya. Ketika orang antri lagi, orang kesini, ya kan, lalu ketika ada orang ingin menerobos misalnya ke sini, dia satpamnya bertindak, ya, nggak boleh satpamnya, kamu balik ke antrian, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah satpam ini netral? Nah, ini jadi pertanyaan. Ternyata satpam ini di banyak negara berkembang adalah memiliki yang kita kenal istilah punya kepentingan juga, self interest juga. Dia manusia, ya, dia bukan malaikat. Nah, ini teori dasar bahwa teori dasar ekonomi itu bahwa satpam ini adalah seorang manusia juga. Sehingga ketika ada orang baru datang ke pasar, ya, pelaku pasar baru, dia pengen antrinya di sini. Lalu apa dilakukannya? Dia memberi rente, memberi suap pada negara agar dia bisa diprioritaskan antri di sini, ya. Lalu ada lagi datang karena kedekatan dengan mungkin dia seorang wanita cantik misalnya yang dekat dengan yang punya hubungan dekat dengan satpam, maka ditempatkan misalnya lebih dekat lagi di sini, ya. Nah, proses seperti inilah yang kemudian membuat negara tidak lagi sebagai seorang yang berperilaku netral, ya, sebagai idealnya negara. Sehingga kemudian terjadilah yang kita kenal dengan istilah
rent seeking ya, rente ya, rent seeking activity, yaitu orang masuk ke pasar maka orang harus memberi upeti kepada negara, kepada satpam kalau di pom bensin sini. Nah, praktek inilah yang kemudian terjadi di negara berkembang yang kemudian mengasumsikan yang atau membuat munculnya teori good governance. Teori good governance itu mengatakan bahwa yang jadi permasalahan adalah bukan pelaku pasarnya, tetapi adalah negara atau satpam tadi yang menerima suap. Sehingga sang satpamnya inilah atau negaranya inilah yang perlu direformasi ya. Direformasi dengan cara apa ya? Direformasi dengan cara pertama agar dia perannya minimal karena dianggap sebagai sumber masalah sendiri ya. Yang kedua dia harus transparan ya. Yang ketiga dia harus accountable, semua kegiatannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan dia harus melibatkan banyak orang, yaitu partisipatif. Ya, walaupun kemudian partisipatif ini mungkin debatable ya, ini debatable ya. Tapi yang minimal adalah 3 ya, minimalis, transparan, dan akuntabel. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah teori good governance ya. Good governance. Teori ini adalah teori yang lahir dari pengalaman 2 negara, yaitu United Kingdom dan Amerika. 2 kepala negara di 2 negara inilah yang kemudian mempelopori bahwa negara Keynesian ya, yang mengatakan bahwa negara harus aktif di pasar itu adalah sumber masalah bagi perjalanannya pemerintahan yang efisien. Sehingga kita kenal dengan istilah Thatcherism di Inggris ya, Thatcherism ya. Yang ini adalah nama Perdana Menteri Inggris, dan Presiden Amerika waktu itu namanya Reaganomic ya. Ya, Reaganomic. Atau teori ini sebuah istilah teori neoliberalisme. Yang kemudian kita bisa mengatakan bahwa good governance itu adalah ekuivalen dengan neoliberalisme. Nah, kemudian ketika ini menjadi populer di Amerika dan dianggap sukses ya, kemudian ini diadopsi oleh 2 lembaga donor, yaitu IMF dan World Bank. Inilah 2 lembaga ini merupakan agen penyebar teori good governance di negara-negara berkembang. Bagaimana cara mekanisme mereka menyebarkan ide ini? Mereka mengatakan bahwa jika negara berkembang ingin mendapat bantuan dari 2 lembaga ini, maka syarat utamanya adalah satpamnya diperbaiki atau negaranya diperbaiki dengan syarat-syarat yang kita kenal istilah di good governance tadi. Jika kalau pengen punya dapat uang ya Kak, maka syaratnya adalah negara harus di cutting atau dipangkas, negara harus dirubah ya, negara harus menjadi lebih transparan, minimal, dan accountable ya. Nah, ketika Indonesia pada tahun 1998 mengalami krisis, apa yang dilakukan oleh IMF? Jika Indonesia ingin dapat uang dari IMF, maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan yang disebut dengan istilah letter of intent ya. Letter of intent itu mengatakan bahwa negara harus menjalankan poin-poin seperti ini ya. Dan kemudian pemerintah Indonesia menuruti itu ya, lalu melikuidasi banyak bank ya, karena dianggap bahwa praktek good governance-nya yang bermasalah ya, praktek pemerintahannya yang bermasalah ya. Dan kemudian Indonesia pun meminjam uang dari IMF dan World Bank. Nah, itulah kemudian teori-teori ini dipopulerkan, disebarluaskan oleh IMF dan World Bank ke banyak negara sebagai kemudian yang kita kenal istilah syarat untuk mendapat bantuan, atau yang dikenal dengan istilah aid modality ya. Dulu negara-negara bank dunia terutama itu meminjam uang ke negara berkembang untuk biar mereka bisa membangun dengan tanpa syarat ya. Karena habis perang dunia kedua maka negara butuh pembangunan, maka nggak ada syarat-syarat mutlak seperti itu. Namun ibarat sebuah basket ya, dan basket itu adalah negara itu bocor, jadi airnya menetes, atau kita kenal istilah
korupsi ya. Jadi korupsi itu ibarat menyiram air ke ember yang bocor, sehingga kemudian pembangunannya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lembaga-lembaga donor tadi, sehingga kemudian karena beranggapan bahwa yang bersalah adalah negaranya, makanya negaranya atau pemerintahnya perlu direformasi dengan istilah kita kenal, istilah governance reform ya. Ini equal dengan good governance ya, governance reform. Nah, kemudian teori ini berkembang di banyak kampus menjadi idola yang dibahas di seminar-seminar di kampus. Bahkan judul skripsi pada tahun 2000-an awal itu rata-rata ngomongin tentang good governance. Bahkan ada buku yang terkenal yang dituliskan oleh Osborne yang judul Reinventing Governance ya, buku yang kemudian menjadi referensi banyak orang untuk menjelaskan tentang konsep good governance itu. Atau yang sangat terkenal mungkin steering not rowing ya, steering ya, menyetir not rowing ya. Apa bedanya steering dan rowing? Kalau menyetir ya, menyetir kapal itu ya, lambangnya jurusan pemerintahan itu banyak nyetir kapal ya. Atau rowing ya, rowing jelek gambar saya. Kalau steering kita nggak butuh banyak tenaganya lebih efisien karena tidak hanya mengontrol arah. Kalau rowing kita membutuhkan banyak tenaga. Intinya adalah steering dan rowing adalah inti dari ajaran New Governance, bahwa negara harus minimal. Oke, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu di video-video berikutnya. Dalam teori good governance ini intinya adalah negara adalah sumber masalah. Oke, apakah itu benar? Kita akan bahas di teori-teori yang akan membantah teori good governance. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.